Oke, pembuatan video pembelajaran. Yang pertama harus Bapak Ibu lakukan adalah merancang video pembelajaran. Yang ini adalah tahap produksi akan menentukan keberhasilan pada tahap selanjutnya. Tahap ini merupakan perencanaan dari kegiatan selanjutnya dan hasil yang akan dicapai. Jadi Bapak Ibu dalam merancang pembuatan video itu harus jelas. RPP semuanya harus siap sudah. Jadi apa yang Bapak Ibu sampaikan itu tahu. Ini arahnya kemana, ini alurnya mau ngapain, Bapak Ibu mau menampilkan apa, Bapak Ibu memperlihatkan apa ke siswa, sehingga video itu benar-benar siap untuk nantinya diproduksi seperti itu. Ya kan? Jadi harus siap semuanya Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu mau buat video tapi belum ada asetnya. Belum siap apa-apanya. Materinya masih bingung mau materi apa yang akan kita sampaikan. Ya, jadi tahap produksi ini, tahap merancang video pembelajaran ini akan menentukan tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu akan berhasil kalau tahap awalnya baik. Ya, segala sesuatu itu baik kalau tahap awalnya baik, ya kan? Jadi kita masuk ke tahap kedua yaitu produksi video pembelajaran. Nah, tahapan produksi merupakan salah satu tahapan penting dalam pembuatan video pembelajaran. Tahapan ini merupakan kegiatan mengeksekusi naskah untuk diwujudkan menjadi sebuah produk audiovisual yang menarik. Iya, benar sekali. Jadi produksi video pembelajaran ini proses Bapak Ibu sudah siap semuanya, baik itu bahan alatnya semua sudah siap untuk melakukan perekaman. Ya, ini adalah di mana Bapak Ibu itu menjadi aktor, menjadi aktris yang bisa dilihat oleh seluruh siswa dimanapun berada. Di situ Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu masih berdua dengan mungkin produser ya atau sutradaranya gitu kan, yang melakukan acting gitu, siaplah action Bapak Ibunya ya kan, seperti itu. Atau Bapak Ibu buat video sendirian gitu di kamar menggunakan green screen, atau Bapak Ibu menggunakan alam begitu, boleh silahkan. Jadi Bapak Ibu menggunakan handphone, tripod sudah jadi udah gitu kan, nggak usah pakai yang mahal-mahal begitu. Kita buat apa yang ada pada lingkungan kita. Jangan memaksakan, karena produksi video itu hari ini sangat simpel. Bapak Ibu cukup, saya yakin Bapak Ibu menggunakan handphone Android. Ada kameranya semua. Ya kan, tidak perlulah sibuk dengan selfie atau upload di Facebook, ya kan, video-videonya yang TikTok itu. Mari kita buat video pembelajaran yang lebih menarik. Ya, kenapa kita tidak buat video pembelajaran yang menarik gitu kan? Ya, tinggal beli tripod yang harganya 80.000 sampai 200.000-an, udah bisa Bapak Ibu buat video pembelajaran. Ya, ada uang lebih lagi, Bapak Ibu bisa membeli lighting. Tidak ada lighting, silahkan Bu di luar ruangan, boleh. Menggunakan background alam atau background sekolahnya. Yang penting Bapak Ibu bisa menerangkan. Ya kan? Ya, jadi Bapak Ibu saya yakin lah di sini semuanya pasti sudah sangat luar biasa. Gitu kan. Kemudian, pasca produksi pembelajaran. Ya, tahap pasca produksi merupakan tahapan terakhir dalam proses membuat video pembelajaran. Tahapan ini berisi beberapa langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan, editing dan mixing. Jadi disinilah tahapan terakhirnya kita. Bagaimana di sini kita diuji otak kita, pikiran kita, bagaimana kita bisa mengolah apa yang sudah kita buat di tahapan pertama dan kedua tadi. Jadi di situ kita akan diuji bagaimana, oh ternyata kita harus tambahkan ini supaya menarik, kita harus tambahkan ini supaya menarik videonya, kita harus tambahkan animasi apa supaya siswa itu matanya tetap fokus di video kita, ya kan? Jadi Bapak Ibu saya yakin lah nantinya Bapak Ibu lebih paham apa yang perlu Bapak Ibu tambahkan di dalam pasca produksi pembelajaran. Jadi apa yang harus Bapak Ibu tambahkan supaya video pembelajaran Bapak Ibu itu menarik untuk ditonton oleh siswa kita semua. Oke, saya lanjutkan. Ini tadi sudah ya. Jadi ini merancang videonya yaitu ya ide, jabaran materi tadi sudah saya bilang, penyusunan naskah itu sudah semua saya sampaikan tadi ya. Jadi, nah ini kita akan melihat ini adalah contoh lain naskah 2 kolom ya, kita lihat ya. Ini adalah kita lihat, terlihat ya Bapak Ibu ya.
Iya Bapak Ibu, jadi seperti itu ya. Contoh storyline naskah 2 kolom. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kalau contohnya itu nanti bisa Bapak Ibu lihat di ringkas.kemdikbud.go.id/contoh naskah 2 kolom. Nanti Bapak Ibu silakan buka. Kemudian kalau mau lihat videonya, contoh videonya Bapak Ibu bisa buka di ringkas.kemdikbud.go.id/video sumber energi. Dan video-video yang lain banyak sekali silakan bisa dilihat di sumber belajar rumah belajar atau langsung ke ringkas.kemdikbud.go.id atau video pembelajaran seperti itu. Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian ini adalah produksi videonya. Ya Bapak Ibu seperti tadi ya sebenarnya kalau untuk teknik produksinya memerlukan pengetahuan dasar-dasar pengambilan gambar antara lain type of shoot, kemudian kamera angel, kemudian kamera movement ya. Jadi Bapak Ibu selama ini kalau memang kita memang banyak diberikan informasi tentang green screen ya atau latar hijau seperti itu Bapak Ibu. Sebenarnya jangan sampai juga Bapak Ibu kita berpaku ke latar hijau saja. Sebenarnya itu hanya salah satu dari sekian banyak cara pengambilan gambar sehingga Bapak Ibu bisa membuat video pembelajarannya menarik seperti itu ya. Sampai kadang ada pertanyaan, Pak Mastan, itu kan kalau di Kaltara itu gitulah karena memang kami itu daerah perbatasan, memang Bapak Ibu gurunya haus dengan materi-materi seperti ini. Jadi kadang dibilang, Pak Mastan kan namanya green screen tuh, jadi kita hanya bisa memakai backgroundnya warna hijau aja ya. Saya bilang enggak mesti, walaupun namanya green screen itu latar hijau, sebenarnya bukan hanya warna hijau Bapak Ibu saya bilang. Sebenarnya boleh menggunakan warna lain selama warna itu tidak ada pada diri kita seperti itu saya bilang. Jadi seandainya Bapak Ibu memakai warna putih, nah usahakan dalam tubuh Bapak Ibu tidak ada warna putih. Kenapa? Karena kalau ada warna putih nanti dia akan hilang bersama background Bapak Ibu. Jadi lucu Pak Mastan. Iya lucu saya bilang. Seandainya Bapak Ibu itu menggunakan green screen yang warnanya itu ada dalam tubuh kita. Kalau saya pakai background warna hitam, ya saya hitam, ya hilang saya. Ya kan seperti itu. Jadi kita harus menggunakan green screen. Kenapa kita menggunakan green screen? Karena memang warna hijau itu jarang orang gunakan untuk sesuatu gitu kan, jarang. Coba kita lihat itu Marvel ya itu Spider-Man itu tidak ada warna hijaunya. Kenapa? Kalau kita Bapak Ibu kita telusuri mereka syuting video itu, dia menggunakan green screen yang luar biasa besarnya. Ya, kalau kita mau telusuri itu luar biasa green screen-nya besarnya. Mana ada Spider-Man pakai baju hijau? Nggak ada. Ya kan? Hulk juga hijaunya tidak hijau green screen yang kita gunakan seperti itu. Karena memang ya itulah teknik hari ini. Tapi sebenarnya banyak cara yang kita bisa gunakan. Salah satunya adalah green screen. Sehingga apa? Sehingga Bapak Ibu tidak perlu keluar ruangan. Bapak Ibu sudah bisa mengedit background-nya menggunakan ruang kelas, ya kan? Bapak Ibu bisa menampilkan ruang kelas. Bapak Ibu bisa menampilkan background-nya dengan gambar-gambar yang menarik atau video-video yang menarik. Sehingga apa? Sehingga itu menarik perhatian siswa untuk selalu melihat kita seperti itu. Ya, oke, saya lanjut. Ini teknik dasar pengambilan gambar itu type of shot ya. Type of shot itu ada, Bapak Ibu bisa lihat di situ. Kemudian ada kamera angel ya. Bapak Ibu bisa dari jauh sampai mendekat ke kita seperti itu. Kemudian ada kamera movement. Bapak mau ambil dari sisi manapun, silahkan bisa diambil. Itu adalah tipe pengambilan gambarnya. Tapi kalau kita membuat video pembelajaran menggunakan green screen, ya udah datar saja gitu kan. Silahkan dilihat, yang penting pengaturan kamera, pengaturan cahayanya bagus. Saya yakin nanti pada saat editing, Bapak Ibu itu akan menarik. Tinggal editingnya, tinggal hilangkan green screen-nya, udah jadi deh video kita. Tinggal tambahin animasi-animasi, Bapak Ibu saya yakin sudah bisa memanfaatkan video tersebut. Ya,
Ini adalah beberapa contoh yang Bapak Ibu bisa lihat ya, bagaimana kita fokusnya kemana, ya seperti itu. Nah ini juga kita bisa lihat fokusnya kemana, mengambil dari mana lebih baik gitu kan. Jadi Bapak Ibu bisa lebih, Bapak Ibu saya yakin lebih kreatif di sini. Oke, ini adalah yang ketiga pasca produksi video pembelajaran. Nah, ini pasca produksi video pembelajaran, ya kan kita siapkan semua aset yang kita sudah siapkan dari awal tadi, memasukkan video, opening titelnya, aset presentasinya, aset visualnya, aset audio naratornya, aset backsoundnya, aset backgroundnya, kemudian video background. Jadi begitu kita sudah buat videonya, udah tinggal masukkan aja semuanya, asetnya udah siap, tinggal masukkan aja. Ya kan? Kemudian insert atau adjustment-nya kita siapkan semuanya, videonya, masukkan audio, masukkan aset, setting green screen, kemudian insert annotation, kemudian posisi background-nya, kemudian posisi aset visualnya, kemudian volume audionya. Usahakan kalau Bapak Ibu menggunakan backsound itu usahakan jangan sampai mengalahkan suara kita sebagai narasumber atau pematerinya. Kenapa? Ada saatnya memang mereka besar backsound-nya, ada saatnya mereka kecil karena kita akan memaparkan materi. Jangan sampai suara backsound sama suara kita balap-balapan. Nanti siswanya lebih asik, lebih dengar musik daripada suara kita. Walaupun suara Bapak Ibu merdu gitu kan. Ya kan enak didengar, sedangkan suara musiknya juga lebih asik untuk didengar begitu. Ya, kemudian animation dan movement itu fitur zoom and pan, kemudian fitur behavior, kemudian setting in, daring, and out ya, bagaimana Bapak Ibu, kemudian fitur transisinya itu nanti Bapak Ibu di aplikasi saya yakin Bapak Ibu lebih mahir lah menggunakan aplikasi itu karena apapun aplikasi yang Bapak Ibu gunakan itu adalah aplikasi yang Bapak Ibu bisa. Ya kan? Jadi kemudian tips dan triknya itu finish dan rendering, kemudian pemilihan aset visual, pemilihan behavior, pemilihan transition, kemudian tip zoom and pan itu nanti Bapak Ibu akan saya yakin Bapak Ibu lebih mahir menggunakan hal itu. Ya kan seperti itu. Kemudian tips and triknya editing itu kemudian yang pertama itu adalah pemilihan aset. Usahakan gambarnya PNG. Kenapa? Karena ada beberapa aplikasi itu tidak support dengan PNG, ya kan? Jadi usahakan dengan tipe gambarnya itu biasanya ada yang tidak, kalau JPEG itu kadang ada yang tidak support, ya kan? Kemudian 3D-nya green screen. Banyak itu Bapak Ibu silakan cari 3D yang green screen, nanti tinggal hilangkan green screen-nya, tinggal 3D-nya aja. Bapak Ibu saya yakin lah kalau aset-aset begitu kayaknya lebih mahir lah begitu mencarinya. Kemudian aset background-nya itu usahakan yang tidak memakan warna, tidak terlalu makan warna. Kenapa? Kalau terlalu makan warna, Bapak Ibu nanti tidak asik dilihat wajah Bapak Ibu dan dengan pakaian tersebut dengan background-nya. Kemudian fitur behavior itu Bapak Ibu pilih sesuai stylenya, ya kan. Kemudian setting in, daring, out gitu kan. Kemudian daring diusahakan nanti di situ ada peraturannya, nanti akan Pak Samsul Parozi nanti akan jelaskan tentang itu karena itu di aplikasi itu banyak. Kemudian ada fitur transitionnya, pilih transisi yang minimalis seperti geser, jangan terlalu banyak terlempar-lempar atau lari-lari kemana begitu, tidak usah. Usahakan kalau membuat video pembelajaran itu yang formal-formal saja transisinya, jangan terlalu aneh-aneh kayak kita buat PowerPoint waktu kita sekolah dulu. Ya saya juga kalau nonton sekarang PowerPoint saya yang dulu lucu-lucu juga gitu kan. Wah lucu-lucu juga ternyata PowerPoint saya yang zaman dulu saya buat. Kemudian sesuaikan gaya simple kekinian. Ya betul Bapak Ibu harus sesuaikan gaya-gaya membuat transisinya yang kekinian yang tidak terlalu aneh-aneh lah gitu kan. Kemudian fitur zoom-nya, gunakan fitur ini, video akan memanjakan mata dengan efek movement. Jadi usahakan fiturnya videonya itu enak gitu dipandang, tidak terlalu kasar atau terlalu kaku seperti itu. Pokoknya enak dipandang mata seperti orang-orang buat video-video film lah begitu. Tapi kan kita tidak usah terlalu terpaku dengan hal itu. Minimal Bapak Ibu sudah bisa membuat video pembelajaran. Karena itu nanti masuk penilaian. Kemudian ini salah satu aplikasi pembuatan video kita yang berbasis di handphone yaitu KineMaster.
Ya, kebetulan di sini ada Pak Andi Sulistiono yang bisa dikatakan master of KineMaster lah gitu kan. Kalau Bapak Ibu bisa diberikan lisensi, mana jarang ada orang bisa memberikan lisensi sebanyak itu gitu kan. Siapa sih yang mau kasih dengan cuma-cuma? Ya kan pasti ada timbal baliknya. Minimal dengan ya administrasi begitu, tapi Pak Andi di sini memberikan kita untuk silakan digunakan semua manfaat yang ada di KineMaster untuk Bapak Ibu. Ya kan? Ini walaupun dia basisnya Android, Bapak Ibu bisa gunakan semaksimal mungkin. Ya kan? Saya yakin Bapak Ibu punya handphone, tidak ada lagi HP titut di sini. Kalaupun ada HP titut, itu hanya untuk nelpon, ya kan? Ya, saya yakin punya HP 2, itu minimal 2 itu kalau guru-guru. Maksimal 5 gitu kan. Banyak banget ya Bu Irma, kalau 5. Ya kan? Jadi seperti itu. Jadi kalau saya yakin di grup juga sudah ada kan tersebar kita punya KineMaster, Bapak Ibu sudah premium semua gitu kan. Silakan dimanfaatkan segera Bu, sebelum Bapak Ibu, sebelum habis waktunya. Ya, kalau nggak salah 30 hari Bapak Ibu bisa memanfaatkan semua fitur yang ada di KineMaster. Nah, yang berikutnya adalah Camtasia. Nanti adalah Camtasia software untuk screen capturing, e-learning, authors, content creator, kemudian video editing dan membagikan video yang dibuat melalui satu aplikasi ya. Jadi kemudian ini yang terakhir ya Camtasia, tapi nanti yang akan didemokan oleh Pak Samsul Parozi itu adalah Filmora 9 ya. Nanti beliau akan demokan kepada Bapak Ibu itu bagaimana menggunakannya aplikasinya. Ya walaupun Bapak Ibu di sini sudah banyak yang tahu, apa salahnya kita mengasah kemampuan kita lagi dengan mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh tutor. Kenapa? Karena kalau kita, sudahlah kami sudah pernah mendapatkan materi ini. Saya saja selalu kalau ada materi-materi tentang editing, materi tentang apapun itu, saya pasti ikut. Kenapa? Karena saya rasa ilmu saya masih kurang sekali. Jadi harus saya asah terus dan terus gitu kan. Jadi Bapak Ibu nanti Pak Samsul Parozi akan menyampaikan kurang lebih 15 menit juga tentang Filmora 9. Nah, setelah nanti Filmoranya selesai, kita akan baru ada sesi tanya jawab terkait modul 10 ini. Jadi mungkin sekian Bapak Ibu dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya balikin dulu ke Ibu Irma karena saya ini di pinggir jalan Bu Irma. Saya harus cari tempat lain lagi dulu sambil kita tunggu Pak Samsul Parozi untuk menyampaikan Filmora 9-nya. Terima kasih Bu Irma. Oke, terima kasih Kak Mas Tan. Ini lagi di